Mari kita satukan hati, kita doa bersama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah kumpulkan kami semua di sini, memuji dan menyembah-Mu. Biarkan segala pujian dan penyembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Dan Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang banyak kekurangan ini, pakai lidah bibir hamba-Mu, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan semuanya dari hati-Mu Tuhan Yesus. Dan rawat kami semua satu persatu Tuhan Yesus, supaya kami mampu menerima firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Bagaimana kabarnya? Haleluya. Siapa yang luar biasa? Tuhan Yesus. Haleluya. Semua sudah vaksin ya? Sudah vaksin semua? Sudah. Ada yang belum vaksin? Kenapa belum vaksin? Takut? Takut ya? Kenapa belum vaksin, Bu? Takut ya? Takut kenapa? Kan kebanyakan viral ya, vaksin nyambungnya nanti ke 666. Ya. Wah itu nanti ada barcode-nya. Ya, cairannya itu ada barcode-nya, nyambungnya ke 666 kan, guys. Ya. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, judulnya 666. Hari ini kan banyak orang-orang ingin ngerti apa itu 666. Ya, apakah ada kaitannya dengan vaksin? Apakah itu tanda di tangan dan di dahi? Itu kan kita harus benar-benar mengerti konteks ayatnya. Ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang menafsirkan A, B, C. Banyak sekali tafsirannya. Jadi yang saya dapat di sini, jadi kitab Perjanjian Baru itu sudah ditafsirkan sama para rasul. Ya, para rasul sudah menafsirkan semua dalam perjanjian-perjanjian lama. Semuanya sudah ditafsirkan. Dan kita sebagai hamba Tuhan, kita hanya menjelaskan saja, ya, bukan menafsirkan. Kalau menafsirkan, tafsiran saya sama tafsirnya Pak Michael, sama tafsirannya Mesek, ya, sama Pak Beni, berbeda-beda kita jadinya. Tapi kalau sudah ditafsirkan, kita menjelaskan cuma satu saja. Jadi kita benar-benar dari Alkitab itu, ya. Jadi kita mau belajar sama-sama tentang 666, ya, 666. Mantap? Mantap. Kita buka di Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Di sini ya, sudah ada. Saya bacakan. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Lanjut. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia.
dan bilangannya ialah 666. Amin. Wahyu 13 ini ya, ayat 16 sampai 18 ini bicara soal penganiayaan ya, yang waktu itu terjadi dialami oleh gereja. Ya. Jadi Wahyu 13 ayat 6 tadi, kembali lagi ya, 13 ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ya, di sini Wahyu 13:16 ini berangkat dari tradisi bangsa orang Yahudi. Ya, jangan kadang-kadang kita kan nanti dipasangin chip tangannya sama dahinya. Ini di sini berangkat dari tradisi orang Yahudi. Ya, kita buka di Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, ini adalah syahadat iman orang Yahudi. Heber bisa tunjukkan bahasa Ibrani-nya yang saya kasih tadi. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini syahadat iman orang Yahudi, syahadat imannya mereka. Ada bahasa Ibrani-nya, yang saya tampilkan supaya bisa ngerti semua. Ini bahasa Ibrani-nya, ya. Tadi dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Ini adalah syahadat iman orang Yahudi, ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi orang Yahudi ini mengesahkan Allahnya. Jadi bahwa Allah orang Yahudi itu Allah yang tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya. Ya, syahadat iman ini harus terus diingat oleh orang-orang Yahudi. Bagaimana cara bentuk mengingatnya? Ya, bentuk mengingatnya ini kita buka di Ulangan tadi ya, Ulangan 6 ayat yang ke-8. Tadi Ulangan 6 ayat ke-4 itu syahadatnya. Nah, di sini ya. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ya, di sini. Jadi haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda di tanganmu dan juga menjadi lambang di dahimu. Jadi di dahi itu seringkali kalau di bangsa Israel, ya, orang berdoa ada kotak warna hitam, ya, di dahinya, diikatkan di kepalanya. Kotaknya itu di dalamnya ada kertas, ya. Kertasnya itu apa isinya? Ulangan 6 ayat 4 tadi. Isinya itu di kotak itu, dan di tangannya juga diikatkan juga seperti itu. Di dalam kotaknya ada kertas bertuliskan yang tadi itu. Jadi tulisannya Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Jadi di sini kita tahu ya, kalau di kotak hitam itu ada kertas yang isinya yaitu Ulangan 6 ayat 4 tadi. Ya. Artinya apa? Ya, bahwa yang harus dipikirkannya ya oleh orang Israel kepada Allah yang Esa.
tidak boleh kepada Allah yang lain. Jadi pada Adonai Elohim Israel. Itu artinya. Jadi apapun yang dipikirkan itu harus kepada Allah Israel di sini. Terus juga yang ada di tanda di tangannya, ya, itu juga diikatkan, ada kotak, di dalamnya ada kertas. Ulangan 6 ayat 4 tadi. Ini berbicara tentang pekerjaan. Ya, jadi apapun yang dilakukan oleh orang Israel itu, ya, untuk pembaktian kepada Adonai Elohim Israel, tidak boleh kepada ilah yang lain, cuma harus kepada Allah Israel. Nah, makanya di sini kan diterapkan oleh, di sini kan Wahyu ini yang nulis kan Rasul Yohanes, ya. Rasul Yohanes ini di dalamnya di Wahyu 13 ini dia memakai metode midras eksegesis, ya, itu tafsirannya dari Rasul Paulus di sini. Berarti ini kan kita sudah tahu, ya, apa yang dimaksud dengan tanda di tangan dan di dahinya. Jadi tanda di tangan dan di dahinya adalah syahadat iman bangsa Yahudi di tangan dan di dahinya. Bukan yang orang-orang bilang chip, ya, dikasih chip. Di sini bukan. Jadi kita bisa ngerti, belajar sama-sama di sini. Tadi kita balik lagi ke Wahyu 13 ayat yang ke-17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nah, di sini kita harus tahu konteks ini sudah terjadi atau belum. Konteks ini sudah terjadi, ya. Kapan? Sudah terjadi zaman dulu, ya. Waktu Kekaisaran Roma, ya. Jadi kapan Antikristus datang? Kapan Antikristus datang? Saat Tuhan Yesus datang, sudah ada Antikris. Ya, jadi 30 tahun Masehi, Antikris itu diberi kemudahan-kemudahan. Jadi kalau menurut Kaisar, ya, akan diberi kemudahan-kemudahan, bisa membeli, ya, barang-barang. Tapi kalau dia tidak nurut sama Kaisar, dia tidak akan bisa membeli apapun di sini. Jadi kemudahan-kemudahan itu tidak akan diberikan kepada orang yang tidak mau taat sama Kaisar. Di sini kita bisa tahu konteks ini bicara sudah terjadi, ya, konteksnya ini sudah terjadi. Jadi orang-orang yang memuja Antikris yang waktu itu adalah antek-anteknya Roma, menolak kekristenan, ya, menolak kekristenan, menolak Yesus, membinasakan orang Kristen. Maka mereka pasti diberi kemudahan oleh Kaisar. Tetapi mereka yang menolak Kaisar, mereka yang lebih percaya kepada Allah, yang mereka sembah yaitu Kristus. Dan dalam konteks ini mereka dianiaya, dibunuh, disembelih, dibakar, dikucilkan, bahkan disiksa yang lebih ngeri lagi. Bisa diambil warga negaranya juga, tidak diberi kesempatan untuk makan yang seperti orang pada umumnya, ya. Makanya di sini tidak bisa membeli ini, ya, akan terus bergulir kejadian ini, ya. Kenapa? Karena kitab Wahyu ini bentuknya adalah, sastranya adalah, genrenya tornado apokaliptik. Dia terus berputar, ya, tornado apokaliptik. Jadi berputar terus, itu akan terus berlanjut sampai kapan? Sampai dia datang kembali. Sampai dia datang kembali, memperbarui semuanya. Lanjut lagi ayat yang ke-18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia,
dan bilangannya ialah 666. Hikmat, apa arti hikmat ini? Ya, pengetahuan yang bersumber dari Allah. Ya, hikmat itu sendiri. Ini untuk siapa hikmat itu? Untuk mereka yang percaya sama Yesus diberi hikmat. Baiklah, ia menghitung bilangan binatang itu. Ya, bilangan binatang itu adalah 666. Ya, 6-nya 3 kali. 6 itu angka manusia. Ya, 6 itu angkanya manusia, 7 itu angkanya Tuhan. Itu di gematria bangsa Yahudi. Ya. Jadi 6 itu angka manusia dan 6-nya angka 3 itu 3 itu angkanya Elohim. Ya, berarti di sini manusia yang ingin menjadi Allah, memimpin, menyatukan semua yang dia berwenang, dia memiliki kekuasaan seperti Allah. Ya, itu sudah dibuktikan di mana? Di Kaisar-Kaisar Romawi. Jadi setiap Kaisar Romawi dia menyamakan dirinya seperti Allah. Ya, di sini. Nah, di sini yang saya katakan tadi di awal, apakah vaksin itu salurannya ke antikris atau ke 666? Ya, ada yang ngomongan cairannya itu ada barcode-nya. Ya, nanti barcode-nya bisa masuk ke darah, di di barcode bisa. Di sini dikatakan karena bilangan itu ya 66 itu bilangan itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Jadi antikris itu seorang manusia, bukan vaksin. Ya, bukan vaksin, bukan barcode. Kita kan dulu pernah kenal barcode, ya. Kalau kita mau beli kayak tisu ada barcode-nya, di scan gini, itu barcode namanya. Memang di angka depan, tengah, belakang itu 666. Itu dulu orang-orang kira katanya antikris, ternyata nggak ada. Ya, sampai barcode jalan-jalannya tikus itu juga dikira antikris. Sekarang kan viralnya lagi vaksin. Nah, vaksin pun dikira juga antikris. Sekarang kita bisa lihat di sini, antikris itu apa? Bilangan seorang manusia. Jadi antikris itu bisa suami kita, ya, istri kita, teman kita, bahkan bisa pacar kita. Nah, jadi yang namanya antikris itu anti terhadap Tuhan. Anti terhadap Tuhan. Jadi mungkin kamu punya suami, ya, suaminya pelayanan, terus istrinya, Pak, nggak pulang-pulang sih, ya, nggak pulang-pulang, pelayanan tok di sini. Nah, gitu. Pelayanan tok, ini kapan waktu buat keluarga? Nah, begitu juga seorang istri mungkin dia pelayanan, suaminya, Mak, kok nggak pulang-pulang, Mak? Nah, nggak pulang-pulang. Kapan ini waktu buat keluarga? Nah, kadang pekerjaan Tuhan, nah, seperti itu, dilawan sama, itu namanya anti. Mungkin punya pacar juga, diajak pelayanan, aduh keliling-keliling ya, kayak kita tim kita, ya, aduh panas, panas kesana sini, panas, nggak mau. Nah, seperti itu. Namanya antikris, anti sama Tuhan, anti sama pekerjaannya Tuhan. Nah, di situ kita bisa tahu di sini sekarang bahwa vaksin itu bukan mengarah ke 666. Ya. Jadi jangan takut ya Bu, buat vaksin ya Bu. Jangan takut vaksin Bu. Nggak ada kesini, nggak ada banyak 666. Ya. Vaksin itu untuk daya tubuh kekebalan kita. Ya, jadi kita bisa tambah imun untuk ada vaksin pertama, vaksin kedua. Di sini. Jadi di sini kalau kita ngomong tentang chip, ya, wah chip dikasih chip dahi sama tangan, nanti itu mengarah ke antikris. Sekarang saya mau tanya, HP semua ini kan ada chipnya kan? Ada. Berarti antikris dong? Iya. Antikris kalau gitu? Iya. Nah.
bukan antikris. Nah, di situ kita bisa ngerti akhirnya. Oh, bukan chip. Di HP-nya kita semua itu terpasang chip semua. Kalau kita mau diselidiki ya, oh tempatnya Pak Masak di mana ya? Dengan chip itu kita bisa melacak, bisa dilacak. Nah, gitu. Kalau chip itu antikris, berarti HP semua ini antikris semua. Yang pakai HP itu berarti antikris. Nah, itulah. Kita di sini bisa terbuka ya, belajar sama-sama bahwa antikris adalah di sini dikatakan bilangannya seorang manusia. Ya, bukan vaksin, bukan chip, ya, apalagi bukan barcode, gitu. Tapi manusia. Siapa manusia itu? Ya, yang tadi saya katakan bisa suaminya, bisa istrinya, bisa anaknya, ya, bisa juga pacarnya, dan tidak suka dengan Tuhan, tidak suka dengan pekerjaan Tuhan. Itu namanya anti kan tidak suka. Ya, di situ. Nah, ini renungan singkat dari saya tentang 666. Diberkati.